Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menilai kasus positif corona di Jakarta mulai mengalami perlambatan. Mereka berharap kasus positif corona di Jakarta tidak lagi banyak ditemukan. Lantas bagaimana faktanya di lapangan? Langsung saja kita tanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta, ada Anies Baswedan. Selamat sore Pak Anies. Selamat sore. Ya, Pak Anies, ini Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menilai kasus positif corona di Jakarta mulai mengalami perlambatan. Nah, faktanya di lapangan seperti apa Pak Anies? Apakah seperti itu? Jadi begini, ketika kita dengar kata perlambatan, bukan berarti berakhir. Bahwa kasus masih terus ada. Bahkan kalau ditunjukkan jumlahnya, pada saat ini pasien, kita lihat pasien dalam pengawasan itu landai. Artinya masih ada, tetapi jumlahnya, peningkatannya lebih pelan dibandingkan waktu sebelumnya. Jadi misalnya kalau dalam seminggu ada penambahan 200, kemudian sekarang menjadi penambahan 150. Itu bukan hilang, penambahan tetap terjadi, tetapi lebih lambat. Jadi saya ingin menggarisbawahi sekali soal ini. Jangan diartikan kita sudah sampai puncak, atau jangan diartikan kita sudah mau selesai. Hati-hati dengan pengalaman dari tempat lain. Saya tunjukkan kasus Singapura misalnya. Singapura itu sudah stabil, sudah tenang, rileks. Mereka sudah merasa bisa mengendalikan. Ternyata melonjak luar biasa tinggi. Kenapa? Karena ada klaster-klaster baru yang muncul yang sebelumnya tidak terdeteksi. Jadi saya ingin pada seluruh masyarakat untuk menyadari bahwa nomor satu, pembatasan ini itu mulai menampakkan hasil. Itu harus diakui, alhamdulillah, karena ini kerja semuanya. Tadi saya kirimkan datanya, itu data dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat yang menunjukkan bahwa 60% dari warga Jakarta itu berada di rumah sejak bulan pertengahan Maret. Jadi itu data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Dr. Pandu Riono dan kawan-kawan. Mereka menggunakan data dari Google Data, memantau pergerakan HP, dan 60% dari warga Jakarta itu HP-nya tidak bergerak. Artinya mereka hanya berada di sekitar rumah, kurang lebih 200 meter dari rumah. 60% warga. Dan itu angkanya stabil. Mungkin kalau ada kesempatan bisa ditunjukkan filenya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat di Jakarta, walaupun belum diterapkan secara resmi PSBB, tapi ketika anjuran bekerja dari rumah itu mulai digaungkan, itu 16 Maret kalau tidak salah, maka sudah mulai mengurangi kegiatan di luar, mengurangi interaksi. Dan itu kemudian berdampak. Nah, dampaknya mulai kita rasakan. Karena ini memang berbeda dengan mengendalikan aliran air. Kalau aliran air itu, kalau ditutup pintu airnya, langsung berhenti mengalir ke tempat lain. Kalau dibuka, dia langsung mengalir. Kalau ini, kebijakannya dilakukan, perlu waktu beberapa minggu untuk kemudian kita merasakan dampaknya. Nah, sekarang kita di Jakarta belum merdeka dari COVID. Perperangan melawan COVID masih harus diteruskan. Kita belum selesai. Masih ada waktu yang harus kita tuntaskan. Karena sekarang disebut berkurang pertambahannya, kecepatan pertambahannya, tapi masih ada pertambahan. Pak Anies? Ya. Artinya Pak, perlambatan ini bisa dikatakan hanya bersifat sementara. Karena kalau hari ini jumlah kasus positif 118 dibandingkan hari sebelumnya. Tapi tidak tahu kita ke depan seperti apa. Apakah menurun atau jangan-jangan sebaliknya. Seperti itu, Pak Anies? Sementara atau jangka panjang itu hanya bisa kita jawab bulan depan. Hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sementara atau jangka panjang. Karena itu peristiwa besok yang kita tidak bisa prediksi. Karena itu saya lebih mengandalkan para ahli. Mereka ahli epidemiologi, mereka yang tahu persis pola penyebaran, kecepatan penyebaran, kemudian luasan sebaran. Jadi ketika kita berbicara tentang angkanya, datanya, saya berharap kita lebih, dan saya selalu mengandalkan para epidemiologis.
merekalah yang bisa memberikan proyeksi dengan akurat. Nah, bagian kami itu adalah bekerja memastikan bahwa semua langkah untuk memperlambat penyebaran COVID itu kita kerjakan. Itu bagian kita. Tapi tentang prediksi, saya akan serahkan pada ahlinya untuk melakukan prediksi. Karena memang bukan bagian kami. Kami tidak punya alatnya, otoritasnya untuk melakukan prediksi. Tapi kami menyaksikan bahwa kejadian-kejadian serupa di tempat seperti Singapura yang punya iklim yang sama dengan kita, dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah daripada kita, hari-hari ini mereka mengalami lonjakan. Jadi saya ingin menyampaikan pesan kepada seluruh warga, khususnya warga Jakarta, apalagi yang tinggal daerah-daerah padat. Gugus tugas level RW, karena di Jakarta ada gugus tugas sampai RW. Gugus tugas level RW terus menjaga, terutama pemukiman padat. Karena bila di pemukiman padat itu terjadi orang terpapar, potensi memaparkan kepada yang lain akan besar, dan itu akan membuat angka kita bisa melonjak tinggi. Itu yang harus kita jaga. Pak Anies, ini kan penduduk yang beraktivitas di Jakarta bukan hanya warga DKI Jakarta saja. Ada beberapa warga dari daerah penyangga ibu kota. Mereka bolak-balik Jakarta karena mereka tetap bekerja. Nah, antisipasi dari mereka sendiri supaya tidak katakanlah jadi carrier atau pembawa virus corona, ataupun kita juga mungkin yang di sini bisa menularkan kepada mereka, ini akan seperti apa Pak Anies ke depannya? Tapi nanti Pak Anies ya, dijawab usaha jeda berikut.